Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adnan Dian Firmansyah, NIM 1810105, ingin mempresentasikan dan memaparkan hasil tugas saya yang berjudul Proses dan Teknik Penyusunan RPJMD. Yang pertama, definisi RPJMD. RPJMD atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka periode selama 5 tahunan yang berisi penjabaran dari visi misi dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJP daerah serta memperhatikan RPJM nasional. RPJMD menekankan tentang pentingnya menerjemahkan secara arif tentang visi misi dan agenda kepala daerah terpilih dalam tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan pembangunan yang merespon kebutuhan dan aspirasi masyarakat serta kesepakatan tentang tolak ukur kinerja untuk mengukur keberhasilan pembangunan daerah dalam 5 tahun ke depan. Prinsip-prinsip penyusunan RPJMD. Yang pertama ada strategis, kedua demokratis dan partisipatif, ketiga politis, keempat, perencanaan bottom-up, dan kelima, perencanaan top-down. Proses penyusunan RPJMD. Dalam hal ini, ada 3 alur prosesnya. Yang pertama, alur proses strategis merupakan dominasi para perencana daerah dan pakar perencanaan daerah. Alur ini ditujukan untuk menghasilkan informasi, analisis, proyeksi alternatif tujuan, strategi, kebijakan, dan program sesuai dengan kaidah teknis perencanaan yang diharapkan, dapat memberikan masukan bagi alur proses partisipatif. Kedua, alur proses partisipatif merupakan alur bagi keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan daerah. Alur ini merupakan serangkaian public participatory atau participatory planning event untuk menghasilkan konsensus dan kesepakatan atas tahap-tahap penting dalam pengambilan keputusan perencanaan. Alur ini merupakan wahana bagi stakeholder LSM, CSO atau CBO untuk memberikan kontribusi yang efektif pada setiap kesempatan event perencanaan partisipatif, kemudian mengkaji ulang dari mengevaluasi hasil-hasil proses alur strategis. Ketiga, alur legislasi dan politis merupakan alur proses konsultasi dengan DPRD untuk menghasilkan perda RPJMD. Pada alur ini diharapkan DPRD dapat memberikan kontribusi pemikirannya, review dan evaluasi atas hasil-hasil dari proses alur strategis maupun proses alur partisipatif. Kemudian teknik dan tahapan penyusunan RPJMD. Pertama, persiapan penyusunan, kedua, penyusunan rancangan awal RPJMD, ketiga, penyusunan rancangan RPJMD, keempat, pelaksanaan musrenbang RPJMD, kelima, perumusan rancangan akhir RPJMD, dan keenam, penetapan RPJMD. Tahap 1. Persiapan penyusunan RPJMD. A. Penyusunan rancangan keputusan kepala daerah tentang pembentukan tim penyusun RPJMD. B. Orientasi mengenai RPJMD. C. Penyusunan agenda kerja tim penyusun RPJMD. D. Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah. Kemudian ada tim penyusun RPJMD, yang mana terdiri dari susunan keanggotaan tim sekurang-kurangnya sebagai berikut. Penanggung jawab yaitu sekretaris daerah, ketua tim yaitu kepala Bapeda, wakil ketua yaitu pejabat pengelola keuangan daerah, sekretaris yaitu sekretaris Bapeda, dan kelompok kerja yaitu kepala SKPD sesuai dengan kebutuhan. Tim penyusun dipersiapkan oleh Bapeda dan diusulkan kepada kepala daerah untuk ditetapkan dengan keputusan kepala daerah. Tahap 2. Penyusunan rancangan awal RPJMD. Mulai dari pengelolaan data dan informasi, penelaaan RT/RW, analisis kondisi daerah, analisis pengelolaan keuangan, perumusan permasalahan, penelaahan RPJMN, RPJMD Provinsi dan RPJMD Kabupaten Kota, analisis isu-isu strategis, penelaahan RPJMD kewilayahan, perumusan penjelasan visi misi, perumusan tujuan dan sasaran, perumusan arah kebijakan, perumusan kebijakan umum dan program pembangunan daerah, penyusunan indikasi rencana program prioritas, penetapan indikator kinerja, pembahasan dengan SKPD, pelaksanaan forum konsultasi publik, pembahasan dengan DPRD untuk memperoleh masukan dan saran atau rekomendasi, serta penyelarasan program prioritas dan kebutuhan pendanaan. Tahap 3. Penyusunan rancangan RPJMD. Dengan SE Kepala Daerah, Bapeda menyampaikan rancangan awal RPJMD kepada Kepala SKPD sebagai pedoman penyusunan rancangan Renstra SKPD.
kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah, serta indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan yang telah disepakati Kepala Daerah dan DPRD menjadi acuan kepada SKPD merumuskan kegiatan dalam rancangan Renstra SKPD. Penyampaian rancangan Renstra SKPD kepada Kepala Bapeda paling lambat 14 hari sejak SE Kepala Daerah diterima. Bapeda melakukan verifikasi terhadap rancangan Renstra SKPD untuk mengintegrasikan dan menjamin kesesuaian dengan rancangan awal RPJMD. Kemudian tahap 4, pelaksanaan musrenbang RPJMD. Musrenbang RPJMD merupakan forum musyawarah antar para pemangku kepentingan untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJMD. Rancangan RPJMD yang dibahas yaitu untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi, dan kesepakatan yang mencakup sasaran pembangunan jangka menengah daerah, strategi dan sinkronisasi arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah dengan pendekatan atas bawah dan bawah atas sesuai dengan kewenangannya penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan visi dan misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah. Indikasi rencana program prioritas pembangunan jangka menengah daerah yang disesuaikan dengan kemampuan pendanaan. Capaian indikator kinerja daerah pada kondisi saat ini dan pada akhir periode RPJMD. Komitmen bersama antara pemangku kepentingan untuk mempedomani RPJMD dalam melaksanakan pembangunan daerah, serta sinergi dengan RPJMN dan RPJMD daerah lainnya. Tahap 5. Penyusunan rancangan akhir RPJMD. Hasil musrenbang merupakan bahan masukan untuk merumuskan rancangan akhir RPJMD. Rancangan akhir RPJMD dibahas dengan seluruh kepala SKPD untuk memastikan bahwa program jangka menengah terkait dengan tugas dan fungsi SKPD yang disepakati dalam musrenbang telah ditampung dalam rancangan akhir RPJMD. Pembahasan rancangan akhir RPJMD paling lambat 4 bulan setelah kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. RPJMD provinsi sebelum disampaikan kepada DPRD untuk ditetapkan dengan perda terlebih dahulu dikonsultasikan dengan Mendagri. Dan dalam permohonan konsultasi dijelaskan dengan pokok-pokok substansi materi yang perlu dikonsultasikan dengan lampiran sebagai berikut. Yang pertama, rancangan akhir RPJMD. Kedua, berita acara hasil musrenbang RPJMD. Dan ketiga, hasil pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah provinsi. Tahap 6. Kepala daerah menyampaikan rancangan perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk memperoleh persetujuan bersama paling lambat 5 bulan setelah terpilih. Rancangan perda tentang RPJMD tersebut dilengkapi dengan lampiran. Pertama, rancangan akhir RPJMD perihal hasil konsultasi dengan Mendagri dan berita acara hasil kesepakatan musrenbang RPJMD. Perda tentang RPJMD ditetapkan paling lama 6 bulan setelah kepala daerah terpilih. Perda tentang RPJMD disampaikan gubernur paling lama 7 hari setelah ditetapkan oleh Mendagri. Dan Mendagri di bawah koordinasi Dirjen Bina Bangda melakukan klarifikasi perda yang telah ditetapkan. Sekian dari pemaparan presentasi saya pada kali ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.